Sebagai menantu, bagaimana aku bisa menegur? Ia adalah ayah dari suamiku. Orang yang seharusnya kuhormati layaknya ayahku sendiri. Malamnya, aku duduk termenung di kamar. Suamiku tidak ada, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku mencoba mengingat kembali kata-kata Bram, tentang bagaimana aku harus merawat ayahnya dengan penuh kasih. Aku ingin melakukannya dengan tulus, tapi mengapa sejak awal aku sudah merasa ada yang janggal? Aku merasa seperti ditarik kedua arah. Satu sisi ingin menjadi menantu yang berbakti, sisi lain merasa ada batas tak kasat mata yang mulai disentuh perlahan. Hari berganti, aku tetap melanjutkan tugasku. Menyuapi, mengganti pakaian, memapah ke kamar mandi. Setiap momen sederhana itu terasa penuh ujian. Tatapan yang seharusnya penuh kasih orang tua, sering berubah menjadi sesuatu yang sulit kutafsirkan. Sentuhan yang semestinya sekilas terasa lebih lama, lebih erat, lebih hangat dari seharusnya. Aku menahan semua dalam diam, menumpuk gelisah di hati, sambil terus berkata pada diriku sendiri, ini hanya awal, aku pasti bisa melewatinya. Pagi itu aku menyiapkan air hangat untuk mandi ayah mertuaku. Rutinitas ini sudah beberapa hari kulakukan. Awalnya aku hanya berniat membantu membasuh tubuhnya, memastikan ia tetap bersih dan nyaman, karena di usia senjanya jelas sulit baginya mengurus diri sendiri. Aku menganggap ini bagian dari baktiku, bagian dari janji pada Bram. Namun hari itu, sesuatu terjadi yang membuat langkahku terhenti. Saat aku mulai mengusap bahunya dengan handuk basah, ia tiba-tiba meminta agar aku membersihkan bagian tubuh yang lebih pribadi. Sekilas aku terdiam, tanganku menggantung, tak tahu harus bagaimana. Wajahku memanas, pikiranku kacau. Tetapi dengan suara yang berat dan pelan, ia berkata, kalau tidak kamu, siapa lagi? Aku tidak bisa menjangkaunya. Kata-kata itu terdengar masuk akal, tapi nadanya membuatku merinding. Aku mencoba menenangkan diri, lalu melanjutkan dengan cepat, berharap semua segera selesai. Namun begitu tanganku menyentuh bagian itu, aku merasakan sesuatu yang membuatku benar-benar gugup. Ada reaksi yang seharusnya tidak muncul dari seorang pria seusianya. Aku spontan menarik napas, menunduk, berusaha tidak menatap. Ia hanya diam, namun di wajahnya ada guratan senyum tipis yang tidak bisa kusembunyikan dari pandanganku. Aku segera menyelesaikan mandinya dengan terburu-buru, lalu keluar kamar mandi dengan dada berdebar. Tanganku gemetar, keringat dingin membasahi pelipis. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah respon tubuh, refleks alamiah seorang lelaki, meski sudah tua. Tapi semakin aku mencoba menolak pikiran buruk, semakin kuat rasa canggung menekan dadaku. Sejak kejadian itu, aku mulai lebih hati-hati setiap kali bersamanya. Namun ayah mertuaku tampaknya sadar akan kegugupanku. Ia jadi sering melontarkan kalimat bercanda yang bernada ganda. Misalnya, saat aku menolongnya memakai pakaian, ia berkata, tanganmu halus sekali, kalau saja aku masih muda. Lalu tertawa kecil. Aku tersenyum kaku, berpura-pura menganggapnya gurauan biasa, meski hatiku terasa dicekik. Atau ketika aku menyuapinya makan, ia menatapku lama, lalu berkata lirih, kamu pasti capek, tapi tetap terlihat cantik. Aku hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk dengan piring, karena tak mungkin aku menegur atau menunjukkan rasa marah. Ia adalah ayah dari suamiku. Bagaimana mungkin aku bisa berkata keras? Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku hanya berlebihan? Apakah mungkin aku yang salah menafsirkan? Tapi semakin hari, semakin banyak tanda yang tak bisa kuabaikan. Pernah suatu sore, ketika aku membantu memapahnya dari kursi ke kamar, ia menggenggam tanganku begitu erat, lalu tangannya merayap pelan ke lengan, hingga hampir menyentuh dadaku. Aku terperanjat, segera menunduk, menarik tanganku pelan, lalu pura-pura mengubah posisi pegangan. Aku tidak berani menatap matanya, tapi aku bisa merasakan ada tatapan yang berbeda, tatapan yang membuatku sulit bernapas.